Sebelum saya memulai apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini, saya akan buat sebuah statement. Statement itu begini, Bapak Ibu Saudara. Komunitas yang right on the track, jadi komunitas yang berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, gereja yang berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Sebenarnya ini inline dengan apa yang disampaikan Bapak Gembala tadi dengan Pak Timotius Arifin ya. Bagaimana bahwa setiap pengajaran yang kita terima, setiap firman yang kita pelajari, setiap aktivitas yang kita kerjakan, semuanya harus menuju kepada Kristus. Semuanya harus merubah hidup kita, karakter kita, kelakuan kita. To be Christ, seperti Kristus. Jadi bukan seperti seperti pemimpinnya gitu. Jadi tidak membawa orang itu kepada pemimpinnya. Tidak membawa orang kepada pengajaran kita. Tidak membawa orang kepada doktrinnya kita. Tidak membawa kepada apa yang menurut kita itu yang paling baik, yang paling benar. Enggak, saudara. Tapi komunitas yang benar adalah ketika kita melakukan semuanya itu, membuat hidup kita berubah. That's it. Itu saja sebetulnya yang Tuhan mau. Bukan karena doktrin, bukan karena pengajaran, bukan karena bahkan istilahnya kalau Pak Chandra bilang bukan karena khotbah yang berkhotbah di tempat ini sehingga Anda bisa berubah, tidak. Tetapi bagaimana kita mengerti, kita tahu, lalu kita kerjakan, kita lakukan seperti apa yang Yesus kehendaki di tempat ini. Sebab saya percaya, terlalu percaya, kalau itu ada dalam kehidupan masing-masing pribadi di tempat ini, Anda dan saya tidak perlu kita minta-minta, kita berdoa syafaat, kita doa keliling, ya enggak perlu saudara. Sebab apa? Tuhan tahu di tempat ini ada Dia yang ditinggikan. Di tempat ini ada Dia yang dimuliakan. Maka Alkitab berkata, kalau Yesus ditinggikan, Dia menarik banyak jiwa datang kepadanya. Saudara, hari ini kita belajar, apa sih sebetulnya yang Yesus mau? Apa sih sebetulnya yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita? Ya, dalam 3 bulan ke belakang ini, kita masih bicara tentang fan and follower. Ya kan, fan and follower. Dan saya tahu, setiap visi yang Tuhan taruh kepada pemimpin kita, yang terjadi itu pasti ada banyak ujian, saudara. Ada banyak yang namanya goncangan, ada banyak yang namanya itu gelombang-gelombang, yang akhirnya pada ujungnya adalah akan kelihatan bahwa kita ini menghidupi visi itu atau tidak. Makanya 3K yang dilepas di tempat ini akan membuat banyak orang tidak nyaman, saudara. Membuat banyak orang tidak tenang. Tapi bukankah kalau Anda belajar firman Tuhan, 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mengajar, banyak orang tidak tenang, saudara. Benar gak? Kalau gereja membuat orang cuman tenang, cuman nyaman, ya kan, tralala trilili dan tidak terjadi perubahan, maaf, lebih baik kita nggak usah ke gereja, saudara. Lebih baik kita kumpul dengan orang-orang yang membuat kita menjadi nyaman. Oleh karena itu saya berdoa biar setiap daripada kita mengerti bahwa apapun yang kita kerjakan di tempat ini cuma satu tujuannya, yaitu meninggikan nama Tuhan kita, nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita buka Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ini adalah sebuah conversation, sebuah pembicaraan antara Yesus dengan murid-muridnya. Ya, Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak kecewa. Perhatikan itu. Berbahagialah orang yang tidak kecewa. Pertama. Yang kedua, menolak aku. Saudara, perhatikan ini, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Dalam terjemahan versi yang mudah dibaca, dikatakan begini, betapa bahagianya setiap orang yang tidak mempunyai masalah dengan aku. Waktu saya baca ayat ini, saya cross check hati saya. Apa saya bermasalah dengan Yesus? Mungkin saya rajin ibadah. Mungkin saya ini salah satu dari pemimpin di tempat ini.
Mungkin saya sibuk di dalam pelayanan saya. Tetapi apakah saya punya masalah dengan Yesus? Saudara, cross check hari ini. Tuhan gak tertarik dengan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, bahkan jabatanmu gak tertarik. Dia cuma tertarik dengan hati kita. Kalau hari ini hati kita punya masalah dengan dia, mari kita sama-sama bertobat, termasuk saya saudara. Termasuk saya yang berbicara ini, mari kita sama-sama. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya sangat diberkati oleh Pastor Michael Christian ya, yang membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang menurut saya itu merubah pandangan dan paradigma saya selama saya menjadi orang Kristen yang lahir baru. Selama 20 tahun lebih saya lahir baru. Ya dulu saya digembalakan di KM di tempat ini juga. Bertahun-tahun saya punya paradigma yang menurut saya diubahkan ketika saya mendengar kebenaran ini. Nah, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 ini, sebenarnya ini kan pembicaraan Yesus dengan muridnya. Yang pada waktu itu Yohanes Pembaptis ragu-ragu, saudara. Dia ragu-ragu. Dia ngomong sama muridnya Tuhan Yesus, coba kamu tanya sama Yesus, apakah dia Mesias yang akan datang? Apakah dia benar yang kita nanti-nantikan? Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, ya kalau kita belajar bagaimana perjalanan daripada Yohanes Pembaptis ini, orang ini bukan sembarang orang, saudara, bukan sembarang nabi. Yohanes Pembaptis ini sepupunya Yesus, ya kalau sekarang kita ngomong itu ordal, gitu, orang dalamnya Yesus, orang yang begitu dekat dengan Yesus. Bahkan ketika dia ada di dalam kandungan ibunya, saudara, tidak ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang berkata bahwa orok yang di dalam kandungan itu penuh dengan Roh Kudus. Nah, siapa yang penuh dengan Roh Kudus? Yohanes Pembaptis, saudara. Yohanes Pembaptis dikatakan dia sejak di dalam kandungannya sudah penuh Roh Kudus. Kalau kita kan enggak, sudah dibaptis Roh Kudus, si kawala-wala enggak penuh-penuh, saudara. Yohanes Pembaptis dalam kandungan ini sudah penuh Roh Kudus. Bahkan dia adalah nasir, ya kelahirannya mirip dengan Yesus. Dia mengalami sebuah mujizat. Bagaimana mamanya Elizabeth itu sudah umur dan dikatakan mandul. Tapi ketika Gabriel mendatangi Zakaria, dia bilang Elizabeth akan punya anak. Itu mujizat, dalam kondisi nggak mungkin, tertutup kandungannya. Nah, Yohanes Pembaptis, kelahirannya sama dengan Yesus. 11-12 gitu loh saudara. Sama, dua-duanya sama. Ya cuman Yesus dari Roh Kudus. Kalau Yohanes Pembaptis dari manusia biasa. Ya sejak dalam kandungan. Jadi banyak orang-orang Israel juga berbalik kepada Allah. Lalu kuasa Elia dikatakan. Ngeri loh saudara. Orang ini jabatannya bukan sembarangan orang. Kuasa Elia itu ada di dalam dirinya. Coba, ini kalau sekarang gitu, ini orang sakti, ya, sakti banget, penuh Roh Kudus, juga dia bukan hamba Tuhan yang hedon. Makannya madu dan belalang, saudara. Dia orang yang biasa menderita, jadi nggak perlu diajari penderitaan, dia sudah biasa. Gak makan, puasa itu sudah habitnya dia. Tapi pada saat dia ada di dalam penjara, saudara tahu yang dia katakan itu? Artinya apa? Saya dapat pencerahan luar biasa. Bahwa orang sekali berdia saja bisa galau saudara imannya. Bisa bimbang, bisa kacau cara berpikirnya. Apalagi seperti saya, seperti saudara. Dan itu saya bertobat sama Tuhan. Sebab apa? Selama ini kan kita berpikir kalau orang sakit-sakitan, kita ini ngomongnya aja di mulut ya, maaf saudara, di mulut jangan menghakimi, tapi hatimu sebenarnya menghakimi orang. Wah ini sakit-sakitan, ini pasti akeh dosane. Ya kan? Kalau ketemu di jemaat, di gereja setiap minggu, tambah lama tambah gemuk, ini diberkati. Ya kan? Kita cuma ngelihat yang di luar.
dalam masalah, dalam penderitaan, wah kurang puasa kamu, imanmu kurang. Ayo dong beriman, lebih beriman. Nah saudara, saya begitu dengar kebenaran itu, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Karena selama ini apa yang aku pikir, yang aku keluarkan di mulutku, sudah banyak membuat orang itu kesandung. Karena apa? Kenyataannya prakteknya nggak sama dengan yang kita alami. Nah ini yang Tuhan mau kita rubah semua saudara. Ya kita harus mengerti bahwa kedaulatan Tuhan itu bukan kedaulatan kita. Kehendak Tuhan itu bukan kehendak kita. Ya, next kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-26. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-19 kita semua tahu, ayatnya yang ke-16, kita semua tahu dan bahkan mungkin sering mendengar cerita ini. Ya di dalam Alkitab saya bacakan saudara, orang muda yang kaya. Saudara mesti mengerti bahwa di dalam Alkitab kalau ada kata-kata kaya, itu berarti benar-benar kaya saudara. Jadi bukan pura-pura kaya, atau kepingin kelihatan kaya, ya kan? Atau mengkaya-kayakan diri, enggak saudara. Benar-benar sogeh gitu. Kalau Alkitab ngomong miskin, ya betul-betul miskin. Kalau Alkitab ngomong buta, itu enggak pura-pura buta, saudara. Benar-benar buta gitu ya. Dan ini perikopnya sangat menarik, orang muda yang kaya. Ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Di dalam perikop ayat yang lain, di dalam Injil yang lain dikatakan guru yang baik gitu. Ya hati-hati, kalau kita ketemu orang belum sudah banyak memuji-muji, endingnya itu pasti kecewa saudara. Sudah pasti dan akhirnya menolak, dan di Yohanes pasal 6 ayat 66 banyak dari mereka mengundurkan diri. Kita harus belajar dari Yesus. Jangan baru dipuji sudah punya pemikiran yang berbeda. Jangan saudara. Kita harus belajar untuk tidak memandang muka. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, ya hidup yang kekal maksudnya, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Ya ini kata Yesus. Lalu orang itu berkata, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu, coba saudara perhatikan, semuanya itu telah kuturuti. Keren ya, anak muda ini keren banget saudara. Yesus ngomong, segala perintah daripada perintah Allah itu, dia bilang semuanya sudah aku turuti. Wow, ini anak muda keren banget loh. Dia sudah muda, kaya, melakukan hukum Taurat. Keren ya, kalau sekarang gitu pasti dikejar-kejar di dalam gereja. Maksudnya dikejar-kejar utang saudara ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ya, Yesus gak bilang jual semua kasihkan ke sinagog, enggak saudara. Dia bilang jual semua, berikan kepada orang miskin, berikan kepada orang yang membutuhkan, berikan kepada orang yang menderita, kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh apa? Harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, follow me. Ya, kita bicara tentang fan and follower. Ikut Yesus, itu ada harga yang harus dibayar. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, apa yang dia katakan? Pergilah. Ya toh? Pergilah ia dengan apa? Sedih. Nah ini menunjukkan bahwa memang hartanya anak ini banyak saudara. Kalau dia nggak punya harta, maka akan sukarela, dia akan menjual dan ikut Yesus. Tapi karena dia memang hartanya banyak, ketika disuruh melepaskan itu, nggak sanggup.
Dia lebih memilih hartanya. Sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam apa? Kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, apa saudara? Sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Lalu Yesus melanjutkan conversation itu. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Artinya apa? Ya kedagingan kita, keinginan kita, keterikatan kita dengan dunia ini tidak mungkin bisa kita lakukan dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Gak mungkin, makanya Yesus ngerti. Tetapi bagi Allah ya, segala sesuatu apa? Mungkin. Nah, supaya kita tahu, supaya kita mengerti, apa sih sebenarnya yang bisa kita tarik dari pelajaran daripada Matius 19 ini. Mari kita bersama-sama buka di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20. Coba, kita lihat dulu, kita flashback ya, kita kembali kepada perjanjian lama. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20, tolong bisa dibantu, di sana itu ada yang namanya 10 hukum Allah, 10 perintah Allah. Ya. Hukum ini dikatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, yang pertama. Yang kedua, jangan membuat patung untuk apa? Disembah. Ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Ya, dengan tidak hormat ini kalau sekarang ini kita belajar bahwa jangan dikit-dikit itu darah Yesus. Darah kesleo, darah Yesus. Itu kalau ketemu orang Yahudi ngamuk loh saudara. Karena apa? Kita gampang banget gitu. Badminton keluar sedikit, haleluya darah Yesus. Dikit-dikit darah Yesus. Jadi menjadi kata-kata yang murahan gitu. Kalau menurut mereka ini ya. Nah, yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Ya, hari Sabat kita ya kalau sekarang kan banyak bilang hari Sabat tuh hari Minggu gitu. Kita harus ibadah, kita datang ke gereja. Lalu yang kelima, hormatilah orang tuamu, ayah ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan mengingini milik orang lain. Nah, saudara, dari 10 perintah Allah ini, kalau kita bagi menjadi 2 unit yang besar, itu dibagi menjadi ayat 1, 2, 3, 4, ini adalah unit yang pertama. Sementara yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10, unit yang kedua. Oke, jadi ada unit yang pertama, ada unit yang kedua. Unit yang pertama itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah, hubungan pribadi kita dengan Sang Pencipta, itu 1 sampai yang keempat. Ya, makanya dirangkum sama Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap pikiranmu, itu yang 1 sampai 4. Lalu yang kelima sampai yang ke-10 diawali dari hormatilah orang tuamu dan diakhiri dengan jangan mengingini milik orang lain. Itu adalah hubungan antara sesama manusia, human to human, jadi manusia dengan manusia. Dan ini bicara tentang apa saudara? Moral gitu. Berbicara tentang kelakuan kita sebagai pengikut Yesus, harusnya kita ngikutin ini. Yang pertama itu unit yang pertama ya. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia. Nah, pertanyaannya kan begini, pada waktu anak muda ini datang ketemu dengan Yesus, ya, dia dengan semangat gitu, setelah dia banyak mendengar cerita tentang Yesus, dia datang kepada Yesus, guru yang baik, bagaimana caranya supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Saudara, kalau kita pelajari firman Tuhan, sangat amazed. Sebab apa? Yesus berkata begini, dia pada waktu orang ini
bertanya tentang yang namanya kekekalan, yang namanya itu sorga, kehidupan setelah kematian. Coba saya mau tanya, kalau ada jemaat yang tanya kepada pendetanya, ya Pak, gimana sih Pak caranya supaya saya nanti hidup ini bisa masuk sorga? Pasti jawabannya apa? Ya kamu mesti lahir baru, kamu mesti baptis dulu, kamu mesti datang ke gereja, kalau bisa ikut doa dong. Di sini ada doa pagi, doa siang, doa malam, doa subuh, ikut puasa, gitu. 40 hari nggak makan apa-apa, mati saudara. Jadi hal-hal yang rohani, hal-hal yang sifatnya itu tanda kutip hubungan dengan Tuhan. Nah, Yesus ini aneh loh menurut saya, saudara. Waktu dia tanya ini, Yesus jawabannya bukan unit yang pertama. Dia jawab di unit yang kedua. Apa itu? Yaitu tentang moral anak muda ini. Apakah Yesus nggak ngerti? Tahu, saudara. Mari saya beritahu. Yesus itu nggak tertarik dengan apa yang kita lakukan dan aktivitas kita di dalam gereja. Yang dia mau nilai dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita punya sikap hati yang benar di hadapannya. Kita punya ketulusan di hadapannya. Kalau kita melayani benar-benar karena kita mencintai Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang Tuhan mau sebetulnya. Nah, waktu anak muda ini datang kepada Yesus, dia berharap jawabannya itu, tapi Yesus berkata berbeda. Nah, pertanyaannya saya suka kalau Anda bertanya, itu menunjukkan bahwa Anda tidak tidur, ya kan? Pertanyaannya adalah, apakah Yesus menyepelekan unit yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan? Apakah Yesus cuma tertarik dengan hubungan manusia dengan manusia, antara sesama? Enggak, saudara. Sebab sebenarnya pada waktu Yesus bilang, juallah segala yang kau miliki, dan bagikanlah itu kepada orang lain, kepada orang miskin. Saudara tahu, Yesus itu sedang mention unit yang pertama. Jangan membuat patung untuk apa? Disembah. Anak muda ini mungkin gak bikin patung, saudara. Enggak. Dia gak bikin berhala, tidak. Tapi saudara mesti mengerti bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang melihat hati kita. Di dalam perjanjian baru dikatakan berhala itu bukan lagi seperti patung yang kelihatan dan disembah. Bukan, saudara. Tapi dia digrafir, dia ditulis di dalam hati kita. Oleh karena itu Yesus gak suka itu. Apakah Yesus berkata bahwa kalau kamu ikut aku, maka kamu harus miskin? Kayak sekarang kan koruptor-koruptor ketahuan dimiskinkan gitu. Saya percaya kalau itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maaf ya, bahkan saya sendiri, saya nggak mau ikut Yesus. Kalau saya ikut Yesus, lalu Yesus bilang kamu harus jadi orang yang miskin, menderita, sengsara, melarat, setelah itu matinya nggak ngerti, masuk surga pun neraka, saya nggak mau. Sebab apa? Bukan itu maksudnya Tuhan. Yesus gak kepingin kita anak muda ini menyerahkan hartanya lalu apa? Menjadi miskin, bukan. Tapi Yesus ini mau berkata sama anak muda ini, hei, kamu memang melakukan semuanya itu yang baik tentunya. Tetapi ada satu di dalam hatimu yang engkau sembah, yang engkau tinggikan, yang engkau muliakan di dalam hatimu. Dan itu aku gak mau. Saudara, hari ini, mari kita sama-sama cross check, saya pun begitu. Setiap saya diberikan tugas atau saya diberikan kesempatan di dalam pelayanan, saya selalu cross check Tuhan, ini buat diriku sendiri atau untuk orang lain. Untuk memuliakan namaku sendiri atau nama Tuhan yang dimuliakan. Saudara, kalau itu ada dalam hati kita, paling tidak itu sudah aman. Sebab apa? Kalau enggak, apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita upayakan, kita perjuangkan bahkan di tempat ini, semuanya akan menjadi sia-sia. Sebab Yesus tidak berkenan, Yesus tidak mau kita menyembah yang lain. Ada di dalam hati kita, yang orang tidak tahu, tapi Yesus tahu, saudara. Oleh karena itu kalau sama Tuhan gak usah pura-pura, saudara.
Gak usah kita muter-muter sama Tuhan. Yesus itu ngerti kok hatimu. Tuhan itu tahu kok kehendakmu. Apa adanya, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku gak suka lu kayak begini. Aku gak seneng kayak begini. Jangan gini saudara ya, seringkali kita datang kepada Tuhan itu kita pakai topeng. Seringkali kita melayani, kita pelayanan, kita pakai kepura-puraan yang luar biasa. Dan itu maaf ya, Tuhan gak suka saudara. Tuhan mau kita apa adanya. Memang kita orang berdosa, kita banyak kelemahan, kita tidak sempurna. Tapi mari kita belajar untuk disempurnakan sama Tuhan. Dibenarkan sama Tuhan. Dimuliakan sama Tuhan. Jangan kita pakai usaha kita sendiri, gak percuma saudara. Kita gak akan pernah bisa mencapai titik di mana Tuhan itu mau. Ya. Jadi anak muda ini benar-benar syok dengan jawaban daripada Yesus. Bukan berarti Yesus tidak menampilkan unit yang pertama. Jawaban Yesus justru mengorek isi hati daripada anak muda ini. Hatinya penuh dengan berhala. Hatinya penuh dengan berhala-berhala pujian, berhala image, ya berhala kekayaan, bahkan dia menyembah, kalau seperti ini kan dia ini penyembah mamon sebetulnya. Dia orangnya baik, anak muda yang baik, yang cakap, yang saleh, tapi sebenarnya dia sedang menyembah Allah yang lain, Allah yang tidak benar. Nah dari sini kita bisa tahu bahwa ada dua pertanyaan yang sangat penting. Ya saya ini sedang belajar untuk ngomong tapi kejar-kejaran dengan waktu, saudara. Saya sedang belajar ini. Ya jadi maafkan kalau nanti overtime, enggak apa-apa, adili saya nanti di service huddle ya. Oke. Next, selanjutnya dikatakan gini, apakah tidak menjadi pengikut Yesus, kita ini bermoral apa? Buruk. Coba saudara renungkan itu. Apakah dengan kita tidak menjadi follower, lalu kita bisa apa? Memiliki moral yang tidak baik. Bahkan sebetulnya kalau kita belajar, bukankah ya yang terjadi di dalam komunitas, yang terjadi kebanyakan, saya nggak bilang di sini, itu di goa-goa yang jauh, yang di sana, yang nggak tahu itu alamatnya dan tidak ada di map. Justru malah orang-orang Kristen, pelayanan-pelayanan hebat, mereka tidak punya moral yang baik. Saudara lihat hari-hari ini di pemberitaan, ya kan, bukan hanya Kristen, bahkan tokoh-tokoh agama yang lain, maaf. Muridnya sendiri dicabuli, muridnya sendiri dilecehkan, muridnya sendiri diperlakukan tidak benar. Dan ini tokoh loh saudara. Bukan orang yang enggak terkenal dan tidak sama sekali enggak dikenal. Ini tokoh, orang yang terkenal, punya pengaruh, punya uang. Tapi saudara lihat, justru moralnya tidak baik. Jadi apakah tidak menjadi pengikut Yesus, kita bisa menilai bahwa moralnya orang itu bisa buruk? Enggak, saudara. Maaf ya, anak saya ada di Jepang. Kalau mereka ketemu dengan orang baru, ya positif banget. Hai, kalau kita kan enggak. Kita lihat dari atas ke bawah, ini sopo ini. Jangan-jangan jambret ini. Jangan-jangan copet, iya toh? Loh, jujur aja. Apalagi di gereja ada orang baru, wah, dilihat dari atas ke bawah, bahasa roh lagi. Siapa nama? Coba moralnya berbeda banget. Orang-orang Jepang nggak kenal Yesus. Mereka nggak tahu siapa Yesus. Tapi mereka sopan. Saya pernah saudara ke sana. Saya kepingin pipis. Waktu di mall saya bingung. Karena apa? Tulisannya bukan toilet saudara. Tulisan keriting itu loh, nggak tahu tulisan apa. Nah saya nggak ngerti. Jangan-jangan saya masuk di gudang maintenance apa gimana. Saya tanya sama orang, anaknya ganteng, muda, pakai jas gitu ya. Saya tanya, ya kan ayo, kalau saudara ketemu dengan orang Jepang begitu mau ngomong apa? Mau kencing, mau ngomong apa? Ayo, terus nggak usah tak praktekkan di sini, karena sama-sama laki-laki kan. Ya saya ngomong sama dia kalau saya pingin kencing. Saudara tahu,
Saya dari titik saya berdiri, diantar sampai di depan pintu toilet, itu nggak deket, saudara. Dianterin sama dia. Jalannya cepet gitu ya. Saya juga cepet karena sudah kebelet kan. Akhirnya bener, sampai di depan pintu, saudara tahu yang dia lakukan, hai, aduh, ini wong Indonesia wis dijambret aku tadi, saudara. Moralnya itu berbeda, gitu. Nah dengan nggak jadi pengikut, apakah moral kita bisa seenaknya? Enggak, saudara. Nggak ada hubungannya dengan hidup yang kekal. Memang idealnya moral kita baik, kita punya hubungan dengan Tuhan yang sempurna, yang baik. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah sebaliknya? Yang kedua, slide yang kedua, dengan bermoral baik, apakah dia memperoleh hidup yang kekal? Enggak, saudara. Artinya apa? Dengan perbuatan baik kita, dengan kelakuan baik kita, tidak menjamin Anda dan saya memperoleh hidup yang kekal. Dengar ini. Sebab apa? Rasul Paulus katakan begini, dengan perbuatan baik kita, ya, kita nggak diselamatkan, bukan karena itu. Tapi kita diselamatkan karena apa? Karena apa? Karena kita dibenarkan. Kita diselamatkan itu karena kasih karunia, karena anugerah dari Tuhan. Makanya Yesus bilang, wah anak muda ini, dia disuruh jual nggak mau. Mungkin kalian semua bingung, siapa yang bisa masuk surga kalau kayak begini? Tapi Yesus bilang, bagi manusia nggak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dia yang memberikan kasih karunia. Dia yang memberikan anugerah kepada kita. First step yang pertama, langkah yang pertama, Anda harus punya hati yang terbuka. Kita harus punya hati yang humble sama Tuhan. Supaya apa? Supaya anugerahnya bisa turun dalam hidup kita. Sebab anugerah itu yang membuat kita mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan, Dia akan kerjakan bagi kita. Apa yang kita tidak mungkin melakukan, Dia akan lakukan bagi kita. Saudara, kita ini seringkali terbranding ya, terpatok di dalam pikiran kita. Bahwa ketika ketemu dengan orang yang baik, kita sudah langsung di mulut kita berkata, oh anak itu lo baik, oh anak itu lo sopan, oh anak itu lo luar biasa. Saudara lupa bahwa sebetulnya bukan hanya modalnya kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu bukan cuma moral yang baik. Tapi kita harus mengerti bahwa setiap yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, itu bukan hasil usahamu. Saudara mesti ngerti itu. Kita nggak bisa, saudara. Kalau kita ketemu orang baik kan begini, oh if you doing good for me, aku akan lakukan yang lebih baik sama kamu. Karena kamu baik sama aku. Itu manusiawi, saudara. Itu manusia biasa. Tapi Yesus berkata begini, kalau kamu mau melakukan perintahku, kamu mau mengikut aku, kasihilah musuhmu. Angel loh, saudara. Apalagi berdoalah buat dia. Maaf kata, saya sampai hari ini pun masih struggle mendoakan musuh-musuh saya. Baru bayangin aja udah nek, saudara tahu kan? Baru bayangin wajahnya udah Tuhan taruh bara di atas kepalanya, biar terbakar rambutnya, saudara kan gitu. Itu kan manusia, bener nggak? Loh, ngaku saudara. Jangan saudara, enggak Pak, saya mengasihi musuh saya. Coba nanti waktu Anda pulang, diserempet orang, apakah Anda langsung berdoa, Tuhan, Pak terima kasih ya Pak, sudah diserempet, saya doakan Pak ya, dalam nama Yesus. Nggak mungkin saudara. Nah, yang Yesus ajarkan itu adalah apa? Berbalik. Bukan kamu berbuat baik ya sama orang yang berbaik sama kamu. Enggak, saudara. Ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Wow. Kalau saya ditampar pipi kirimu, kasih kaki kananmu kan gitu. Manusia, saudara. Nah, tapi bagaimana kita bisa melakukan? Yesus berkata, bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya kita ini nggak bisa berbuat baik. Kita ini gak sanggup mau terus pura-pura berbuat baik. Gak bisa, saudara.
Mungkin awalnya kayak anak muda ini, guru yang baik, ya kan? Tapi endingnya cerita ini tahu nggak? Anak muda ini pergi meninggalkan Yesus. Dia nggak mau ikut Yesus. Dia bilang, aduh wes bocai, percuma ikut Yesus kalau dibuat kayak begini, aku nggak mau. Saudara, dengan bermoral baik, apakah dia memperoleh hidup yang kekal? Enggak. Semua aktivitas kita di tempat ini harus mengarah kepada kekekalan. Kita harus sampai kepada kekekalan. Sebab kalau apa yang kita lakukan di tempat ini cuma untuk memenuhi kursi, membuat Anda yang miskin jadi kaya, lalu kaya terus pergi dari gereja, saudara, kita percuma dari tempat ini. Yesus nggak mau itu. Dia mau supaya kita dipilih, kita dibenarkan, kita dimuliakan, tujuannya sampai kepada kekekalan. Sampai nanti kita menerima hidup yang kekal. Kita harus belajar, saudara. Mengerti ini, kalau enggak capek, saudara. Anak muda ini tidak mendapat apa yang dia inginkan. Dia enggak memperoleh. Menurut Luther, dikatakan begini, tolong bisa di slide-nya ya, tinggal 2 slide kalau nggak salah. Segala sesuatu yang bukan Allah, coba perhatikan ini dan renungkan ini, tapi darinya kita mencari apa? Segala yang baik bagi siapa, saudara? Bagi kita. Ini sudah berhala, sudah ada idolatry, sudah ada patung tadi itu yang disembah di dalam hati. Yang kepadanya kita memberi apa? Hati, kepercayaan gitu. Percaya gitu dengan doktrin, dengan pengajaran, tapi nggak merubah hidup kita. Nggak merubah kita menjadi seperti Kristus tuh. Malah semakin ribut aja, semakin gegeran, semakin iri hati, semakin bersaing dengan posisi. Saudara ingat loh, ada Yesus di antara kita. Ada Tuhan yang melakukan yang tidak mustahil menjadi mustahil. Kasih, coba lihat, pengharapan, pikiran, tenaga, dan seluruh orientasi di dalam hidup. Itu sudah kategori bahwa kita ini sudah punya yang namanya berhala. Saudara jangan dikit-dikit berhala, jangan. Ya, kita perhatiin istri kita gitu, sudah langsung kita caplok. Wah, istrimu lama-lama jadi berhala. Kamu menyembah istrimu nanti gitu. Enggak, saudara. Kadang-kadang kita punya karakter yang berbeda. Ada suami-suami itu yang enggak terlalu take action, lebih cari aman, cari nyaman gitu kan. Enggak mau speak up gitu. Tapi ada istri-istri itu yang lebih ngomongnya lebih berani, lebih gagah perkasa. Ya toh? Ada anak-anak itu yang berani ngomong, itu bukan memberontak, saudara. Hari-hari ini kalau kita nggak belajar tentang perkembangan zaman, kita capek, saudara. Kenapa? Karena berbeda dengan harapan-harapan kita. Gitu. Ya, jadi kepadanya kita memberikan semua potensi hidup kita. Itu sudah termasuk kategori berhala. Dan yang terakhir, kebebasan dari segala berhala di dalam diri kita. Slide yang terakhir. Nah, oke. Nah, rupanya hari ini saya bisa menyelesaikan semua slide saya ya. Thank you tim multimedia yang terus mengoreksi saya. Kadang-kadang saya kasih multimedia slide-nya saya. Itu saudara tahu, sebenarnya yang saya sampaikan cuma setengah, saudara. Setengahnya nggak nyampe. Ya, kebebasan dari segala berhala di dalam diri kita. Perhatikan ini. Hanya bisa terjadi, ya itu tadi ya, berhala itu bisa dihancurkan oleh Tuhan, diremukkan sama Tuhan. Kita nggak sanggup, saudara. Kita nggak bisa, kita cuma berkata, Tuhan aku bersedia. Aku mau Tuhan, berhala ini kau ambil, kau cabut, kau ambrukkan, kau hancurkan. Mau, tapi aku nggak sanggup Tuhan. Nah ini, karena apa? Kasih karunia. Dan dibarengin dengan kerelaan hati kita untuk menyambut apa? Menyambut kasih karunia itu di dalam ketaatan akan Injilnya. Kalau Anda terus melakukan kebaikan-kebaikan yang tadi itu, cuman dengan kekuatanmu sendiri, dengan kemampuanmu sendiri, percayalah, hanya berjalan satu fasal. Anda nggak akan bertahan.
Karena apa? Semua ada ujiannya. Engkau akan terus dikirimkan orang-orang yang, maaf ya, kalau bahasa Ibraninya itu bencekno, saudara. Tahu bencekno? Menjengkelkan gitu. Itu akan diuji. Sebab apa? Nilai-nilai di tempat ini selalu ditantangin ke kita, diujikan ke kita. Apakah nilai-nilai itu kita konsisten lakukan, atau kita cuman bikin jargon, maaf ya. Kita cuman bikin sebuah moto, sebuah status, sebuah apa? Sebuah janji-janji tapi nggak ada buktinya. Ya. Yang diperjuangkan apa? Setiap hari. Amin, saudara. Saya tutup dengan satu cerita. Ada cerita yang sangat bagus. Dan ini juga membuka paradigma saya tentang yang namanya berhala. Di satu desa yang sangat-sangat bagus desa itu, ada seorang pemuda yang bermuka, berwajah tidak menarik. Ya kalau saya bilang tidak menarik itu ya dibilang ganteng ya enggak gitu ya. Kalau saya kan lumayan ganteng saudara ya. Dibilang jelek, ya mungkin kalau nilainya 1 sampai 10 itu dia nilainya 3 lah. Gitu. Sudah berwajah tidak menarik, ya, lalu dia juga punya cacat di dalam tubuhnya sehingga jalannya tidak sempurna. Dan tidak banyak orang itu memperhatikan kehidupannya. Orang itu cenderung menjauhi dia. Karena selain dia punya wajah yang tidak menarik, tidak tampan dan tidak baik, tidak bagus, dia karena minder, dia nggak banyak bicara sama orang. Sampai suatu saat ketika dia datang ke pasar, saudara, ya, ketemulah dengan orang tua. Wah, janggutnya panjang gitu ya, putih, rambutnya agak botak di depannya, panjang gitu. Tiba-tiba dia menyapa anak muda ini, "Hei anak muda, tadi malam aku bermimpi. Dewa memberikan barang ini buat disuruh berikan untuk kamu." Loh, apa itu? Ini benih, dia bilang. Ini benih tanaman. Tapi dewa itu minta berikan semua duitmu yang ada di dompetmu. Dia akan berjanji untuk membuat hidupmu berarti, hidupmu menjadi orang yang favorit. Kamu akan dikerubutin cewek-cewek gitu. Kan senang sekali dia. Baru kali ini dia ada orang ngomong begini. Lalu dia keluarkan duitnya semua, dia beli benih itu. Dia bawa pulang, saudara. Dia bawa pulang, lalu dia tanam benih itu sesuai dengan anjuran dari orang tua ini. Dia tanam benih itu, dia tungguin. Sehari, 2 hari, wah dia sudah berangan-angan. Kepingin dikerubutin wanita-wanita. Dan dia dipuja-puja banyak orang. Dia tunggu itu, saudara. Seminggu gak terjadi apa-apa. 2 minggu gak terjadi apa-apa. 3 minggu gak, sampai berbulan-bulan gak terjadi apa-apa. Sampai pada satu titik, tangannya terluka, saudara. Dan netes darah dari tangannya kepada pot itu. Tes. Ya. Besoknya, saudara, tanamannya muncul. Tumbuh dengan cepat. Dia takjub, loh, tanamanku hidup rupanya. Bukan dengan air, tapi dengan darah. Saudara, tahu kelanjutannya? Dia teteskan darahnya terus, supaya apa? Berkembang, tambah banyak. Akhirnya singkat cerita, anak ini karena jual bunga yang sangat bagus itu, hasil dari tetesan darahnya itu, dia menjadi kaya raya. Yang tadinya dia kalau ke pasar naik jalan kaki, dia naik Ferrari. Wah, wah, jalan beli ke warung aja naik Harley Davidson. Wah, jadi sogeh, jadi kaya, dan pasti bisa ditebak kan, ya toh? Wah, wanita-wanita itu wah mau berusaha menarik perhatiannya. Ya kan? Singkat cerita, karena dia sudah kehabisan darah, lama-lama anak muda ini menjadi pucat pasi. Bagaimana caranya? Dia panggil orang dikorbankan. Dia bunuh orang itu untuk apa? Menyirami tanamannya supaya semakin hidup. Karena tanaman ini bisa hidup cuma pakai darah. Saudara, singkat cerita, sudah tidak ada lagi karena dia takut ditangkap, dia nggak mau lagi bunuh orang. Dia pakai darahnya sendiri.
Sampai pada endingnya, karena dia kehabisan darah, dia mati, saudara. Nah, waktu dia mati, semuanya selesai. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya bisa membuat anak ini tetap hidup? Di akhir dari saya sharing ini, saya bersyukur. Ya, Anda bertanya, gitu. Caranya bagaimana? Ya dihancurkan potnya, saudara. Dihancurkan bunganya, dihancurkan sumbernya. Baru dia mungkin masih bisa ada kesempatan, ada harapan untuk hidup. Nah, ini hubungannya dengan Injil, keindahan daripada firman, keindahan daripada Injilnya. Yesus, dia datang dalam kehidupan kita, dia memberikan hidup. Dia memberikan darahnya buat kita, supaya kita ini bisa menarik bagi banyak orang. Supaya kita ini bisa membawa banyak orang datang kepada dia. Bahkan bukan hanya itu, hidup kita pun ditata oleh dia. Lewat apa? Lewat darahnya. Berapa banyak dari kita? Seringkali kita berkata, enggak Pak, berhalaku ini enggak bisa dihancurkan. Sudah mendarah daging dalam diriku. Saudara, bagianmu cuma membuka hati. Biarkan kasih karunia itu turun dalam kehidupanmu. Biarkan anugerah Tuhan itu terus bekerja dalam kehidupanmu. Maka berhala dalam kehidupanmu. Yang manusia katakan gak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang tidak mungkin. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, Yesus yang Anda dan saya sembah, bukan Tuhan yang jahat. Dia bukan Bapa yang tidak peduli dengan kita. Terbukti pada waktu dia mati di atas kayu salib. Dia naik ke sorga. Dia nggak egois, saudara. Dia nggak mementingkan dirinya sendiri. Saudara lihat. Dia tinggalkan murid-muridnya dalam keadaan galau. Bahkan mungkin mereka punya berhala-berhala dalam hati mereka. Saudara tahu Alkitab berkata, 40 hari dia memunculkan dirinya. Menampakkan dirinya, saudara. Dia datengin itu satu-satu muridnya. Dia kasih nasihat buat mereka, apa yang harus mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Saudara, itulah Injil. Itulah Yesus turun buat kita. Itulah yang Yesus kerjakan bagi Anda dan saya. Saudara, jangan terus ngotot dengan berhalamu. Terus engkau pegang erat dengan apa yang sudah engkau pikir itu benar. Tapi Yesus hari ini, dia mau supaya kita benar-benar merontokkan, merobohkan, hancurkan berhala dalam hati kita. Memang mustahil, saudara, bagi manusia. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari bangkit berdiri bersama-sama, berikan tepuk tangan bagi Allah kita.